Sampai sekarang pun masih ada nih yang bawa kopi pahit, rujakan, segala macam itu ke dalam gua. Itu di luar abah, kadang-kadang dia minta izin, lalu ternyata mau. Nah kalau sama saya nanya ke abah, bah boleh nggak bawa kopi pahit, kopi kasih sama rujakan? Boleh kata. Tapi kamu niatnya gimana kamu? Kalau kamu niat nyuguh itu salah. Kalau niat bawa kopi pahit, kopi amis, di situ setelah beres hadiahan semuanya makan. Ada kelapa minum, ada segala macam makan. Kopi makan. Kata apa? Misalkan ini kopi pahit, pasti minum pahit, pakai gula lagi, minum. Karena itu kopi udah di hadapan kita, udah di hadiahan, harus dimakan dong. Apa? Secangkir kopi itu anugerah Allah, kalau dibuang harus kita dosa. Tetap aja Bib, orang masih ada nyimpen di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ingin kembali ada Mbak juga sini malam-malam ya, luar biasa. Hari ini kita mau ke Patilasan Prabu Siliwangi sama apa sih, Soekarno. Nah, penasaran kan bisa di sini di daerah apa namanya ini? Bualangkop. Daerahnya apa sih? Daerahnya Sukaraja. Oh, Sukaraja. Sukahati ya deh. Sukamawel lah pokoknya. Nah, teman-teman semuanya untuk penasaran seperti apa bagaimana, terus tonton, kita akan temui kuncennya seperti apa. Ya seperti ya pasti manusia ya. Oke, tunggu, jangan kemana-mana. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sedang bersedia untuk bertamu dengan Jaja, yang mana salah satu beliau mengurusi daripada Goa Langkop. Nah, ini mungkin dari teman-teman semua yang YouTuber atau dimanapun pernah mendengar daripada Goa Langkop ini, atau mungkin salah satu situs juga ya Pak ya? Situs. Nah, dan memang sudah menjadi situs cagar budaya yang sudah dilestarikan oleh pemerintah. Iya. Jadi mungkin sudah orang tahu banyak. Nah, sedikit alhamdulillah di YouTube Abid ini ingin tahu nih, Bah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Bah, Al-Fagir Habib Yasin Ja'far Sejak dari Jepang. Pengen tahu sedikit sejarah daripada Goa Langkop. Abah bisa menjelaskan kenapa asal usul adanya Goa Langkop ini, Bah? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa juga mengenali nama dulu ya, Bibir? Ya. Abah Jaja Hidayat kalau namanya. Kalau asal usul Goa Langkop itu sebetulnya sejarah juga nggak panjang sih, juga singkat, ada namanya. Itu kenapa disebut Goa Langkop? Goa Langkop itu ada dua hal. Satu hal ada di tempat yang lengkop, jadi disebut kesana pasir, yang pas itu gua di Langkop, di Lenggok, itu Goa Langkop. Ada juga yang namanya Mbah Sarnati mengatakan aki Abah itu disebut Goa Langkop itu aslinya itu gua lengkap. Ntar ke depan semua yang punya ilmu, yang punya kaya pasti kesini gitu, pasti pernah gitu. Itu namanya Goa Langkop. Ilmu apapun ada di sini. Ternyata benar yang tadi dikatakan ini ya itulah seperti itu. Itu disebut Goa Langkop. Itu sekarang udah nyampe gitu. Itu namanya Goa Langkop. Nah, terus di sini kan ada sedikit konon katanya pernah ada Patilasan Prabu Siliwangi. Apa memang benar atau gimana sejarahnya? Iya, namanya sejarah kan. Dan juga tempat Patilasan Soekarno.
Apa menurut itu sejarah? Iya, itu. Namanya sejarah karena kita tidak mengalami, tetap makanya tadi konon itu tengah-tengah kan, betul atau enggak itu, makanya di situ ada perkataan konon. Nah itu jadi Prabu Siliwangi pernah tapak, patilasannya ada. Kalau lihat tapanya enggak ya, patilasannya ada, batunya ada, gitu kata sejarah, kata yang nama di situ ada, kata Uyut, kata Mah Sekeng pertama membuka sejarah itu. Pernah tapa 21 hari di Batu Gelar, Tapa Gelar. Batu patilasan Bung Karno, yang mana tadi sudah dijelaskan, dia tafakur, berdoa, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini patilasan ya seperti ini. Oke. Beliau itu. Siapa beliau yang nyuruh tapa di situ? Ada namanya Mah Jagaraksa. Itu karena Mah Jagaraksa mengalami waktu jayanya Pajajaran. Memang di situ ada beberapa hal, ada Syekh Prabu Sakti, Syekh Sada Sakti, Mah Purbakawasa, tapi itu tidak mengalami Pajajaran. Hanya yang mengalami waktu jaya Pajajaran Mah Jagaraksa. Yang nyuruh apapun beliau katanya, ini kata-kata sejarah kan itu. Sejarah tahu benar itu boleh aja, misalkan oh sejarah salah. Nah, Prabu Siliwangi tapak kedua Langkong. Salah satu patilasan batu Prabu Siliwangi yang juga sama beliau tafakur, berzikir, renung daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sini. Patilasannya ya. Nah, sebelum tapak kedua beliau mendirikan batu dulu lurus seperti ini, ada di depan gua. Nah, ini kita mau menuju ke mana? Enggak, ini mah yang tadi asupnya sejarah. Oh ini batu ya? Batu yang sebelum tapak kedua Prabu Siliwangi mendirikan batu ini. Gitu. Oh ini salah satu Gitu aja. batu yang mendirikan Prabu Siliwangi. Iya, Sebelum beliau bertapak kedua. Masya Allah. Sebelum masuk nih, setelah di dalam goa beliau tidak tahu bahwa tidak yang tahu berapa hari beliau tapa di goa, itu keburu moksa dari situ. Kalau Bung Karno di tahun 68, aki abah yang namanya Mas Sarnati suka ngurus itu sering kedatangan Bung Karno. Bukan tapa boniis namanya dulu mah itu, apa berteduh. Sering itu. Ini kan masih ada kayak makom ya. Ini goanya ya? Iya, goanya ini. Mana? Nah, jadi Nah ini goa. goa Bismillahirrahmanirrahim. Langkop ini. Ini sebut, nah yang kita ceritakan tadi oleh Abah. Nah ini goa Langkopnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa duduk di sini. Bisa, hamparannya ada tuh. Hamparannya basah. Ya. Wah ini salah satu goa daripada apa yang tadi Abah sebutkan, sejarahkan bahwa Prabu Siliwangi pernah tapak di sini dan Soekarno juga ya. Iya, suka di situ berdoa. Berdoa di sini, tafakur untuk ya mungkin dengan membaca Al-Quran, dengan zikir dan lain sebagainya. Kita kenapa tadi disebutin kata Abah, kenapa nggak harus di masjid atau di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk ibadah? So, harus doa. Ya mungkin salah satu kita mendengar sejarah sebagaimana Rasulullah mendapatkan ilham itu di Gua Hira. Nah ini pun di sini beliau para sholihin yang disebutkan 4 tadi. Yang pertama Syekh Prabu Sakti dan Syekh Sahadat Sakti, Mah Prabu Kawasa dan Mbah Putih Jagaraksa. Nah, mereka lah orang-orang soleh yang mungkin ya untuk menjaga Gunung Salak ini, Pak ya, agar warga yang ada di sini, subhanallah, terjaga aman.
Nah mungkin setelah itu Abah yang mengurusin tempat ini untuk menjaga daripada hal-hal yang baik seperti itu ya. Insya Allah ini hawanya kayaknya luar biasa ya, agak sedikit apa namanya merinding Habib juga ya, luar biasa, cukup menjadi apa namanya keyakinan bahwa ana teringat bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan ilham di Gua Hira. Subhanallah, kurang lebihnya seperti itu guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu. Berarti itu Soekarno itu belum meninggal berarti ya? Apa sudah? Oh, belum, itu kan meninggal. kayak itu kan sejarah 68. Oh iya iya. 68. Jadi berarti begini, artinya pernah begini singgah nih. gitu ya? Iya iya. Iya begini. Dulu radio, TV belum ada. Baru ada radio Behling. Radio Behling itu potongannya gede bagus begini nih. Nah, belum ada radio kecil, baru ada radio Behling. Satu kampung, satu punya radio Boro-Boro TV, Boro. Radio pun satu kampung, di sini saya satu. Tapi kalau begitu dibuka, disetel, satu kampung itu nonton semua. Waktu di sidang Bung Karno mulai diberhentiin segala jabatan-jabatan, buang bintang-bintangnya, tidak atributnya tidak boleh pakai Bung Karno. Semua masyarakat di sini karena mendukung kepada Bung Karno pada nangis karena akan dihukum setutup umur. Kabar di radio itu akhirnya usulnya kepada masyarakat itu. Wah, aduh Bung Karno, aduh kata Ulil kata Mah tertawa, ini barusan ngobrol sama Aing gitu. Tahun 68. Padahal 68 udah 65 kan pertama di ininya, di stakunya. 68 kan udah masuk. Gitu. Udah ditahan. Tapi ada di sini gitu lah. Itu luar biasa ya. Nah, itu lah. Salah satu mungkin beliau ini punya saya sebut karomah boleh begitu ya. Karomah bisa disebut karomah. Karena memang beliau tuh orang soleh ya. Beliau memang dekat dengan orang-orang solehin, di zaman beliau dulu, dan juga di pernah bersilaturahim ke Habib Ali Kuitang, ke Habib Soleh Tanggul. Masya Allah. Itulah sejarah di bahasa. Baik, di tempat situs itu apakah ada sesuatu yang memang sekiranya itu hal-hal yang kiranya negatif, seperti ada orang yang pesugihan dan lain sebagainya selama Abah selama Abah mengurus ya di situ ya. Iya. Makanya Bib, kalau jaga karomah ini, apalagi yang disebut namanya kuncen. Abahnya hanya penjaga, tukang nyapu. Abah nggak mau sebut kuncen, bukan. Hanya menjaga itu harus benar-benar akidah yang berkuat. Harus berkuat. Sebab godaan yang tepat gini banyak, seperti ada yang ingin nyimpang, bayar utang karena itu karena ini. Itu bisa, kita jangan tertarik dengan uang. Marah diarahkan oleh kita. Tanya ke Kang Daus, diarahkan kepada yang benar. Boleh kamu ke sini. Aslinya di sini situs Mowalangkong, cagar budaya plus pariwisata. Nah, artinya boleh ngunjung, boleh ngerenung, boleh napak tilas, boleh nanya sejarah. Soal berdoa itunya kedua ketiga kan. Nah, tadi Habib nanya sejarah itu tentang napak tilas, lihat. Oh, batu ini itu napak tilas. Oh, seperti ini. Kok nggak dirobah-robah? Itu namanya napak tilas kan. Nah, itu nanya sejarah perlu, penting sejarah. Apalagi buat anak muda seperti apa tertarik banget. Jadi kalau soal minta itu kedua. Nah, itulah akhirnya banyak yang karena situs itu ada di luar, dikira-kira tempat apa-apa, ya itulah banyak. Tapi kok abang banyak diarahkan, jangan seperti itu. Hidup itu tidak lama, tidak lama, Bib. Gue bayangkan, abah tadi 7 turunan, menurutnya Mas Sekeng ya. Tahun meninggalnya kira-kira tahun 750, sampai sekarang belum kiamat. Beliau ada apa di situ kan lama terus. Tapi di sini hanya 100 tahun lama. Ya, sedikit banget. Apa itu mikir kekayaan ingin seperti itu. Namanya karomah, namanya tempat itu bisa aja karena yang akan menyimpangkan itu hati kita, hati pengunjung.
Kalian sadarkan kepada benar kepada Allah, insya Allah tidak menjadikan. Oh juga benar enggaknya, hanya lakukanlah kita yang kepada Allah. Kesana kenapa harus datang ke sana? Berdoa dong, berzikir, ngirim kali kubur pertama kepada wali yang kita dihadiahkan semua, ngirim. Kita ngasih doa, ya gak bedanya ke Habib, ke Empang, kita kesana itu mau sama lamun, masa jajan aja, ngiriman, pulangnya kayak musafir, ngasih musafir, seperti itu. Nah itu. Berarti dari sejarah apa yang disampaikan oleh Abbas tersebut, bahwa yang datang mengunjungi daripada Gua Langkop ini bermacam niat berarti Mbak ya. Niat. Berarti ada aja orang yang melenceng dari itu Mbak ya. Ya ada tapi di luar garis apa? Nah, berarti situs itu, nah alhamdulillah kalau ada yang model semacam itu, Abah sendiri yang meluruskannya. Ada yang lain pun tidak di tempat situs itu, tapi di luar yang gimana. Itulah yang kita ingin menghapus ketika kita datang ziarah ke makam para wali atau ke patilasan dan lain sebagainya. Tidak ada kita untuk pesugihan. Tidak ada. Bahkan kita ini untuk menghancur atau membasmi daripada semacam itu. Baik, karena ini salah satu situs atau patilasan, Ya. berarti kan tidak ada semacam kayak perayaan seperti hall ataupun semacam acara-acara maulid di atas setiap tahunnya, tidak ada berarti ya? Ada ini sedekah bumi. Oh, Sedekah bumi. artinya maksudnya secara khusus itu kayak gimana? 10 Muharram. Kayak semacam apa itu? Ya, Apa hanya- memang itu hanya- seperti tradisi apa gimana? Oh pada kesini enggak, hanya kalau kebetulan abah ada rezeki, itulah sudah di kampus Sukabumi merayakan begitu. Dengan apa? Apa dengan cara zikir, Zikirnya di sini. salawat, Salawat. bukan di sana bukan? Bukan. Di sini berarti. Coba Ya? 2 kali di sana juga, di sini. Di sini Itu kan. tujuannya untuk Itu jadi kita mah cinta kepada alam, sedekah dulu. oh, Itu menyukuri nikmat dari Allah. mensyukuri nikmat Iya, Allah. tanggal 10 itu kan di Jawanya para nabi seperti itulah. Habib lebih tahu. Kita juga ngikuti seperti itu, syukuran kepada itu. Itu. Berarti intinya tidak melenceng ya. Artinya kita juga harus bisa memahami suasana alam juga ya. Mereka juga pepohonan dan bumi ini hidup seperti itu ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tidak masalah dan tidak melanggar dari syariat ya. Selama itu tujuannya kita bersyukur kepada Allah Pak ya. Iya, syukuran apa? Karena begini, dulu seluruh ya itu mungkin karena Islamnya atau agamanya kurang begitu kental ya Beb ya. Abang tidak menjadikan orang lain. Aki Abah sendiri, kalau selamatan potong kambing di sana, kepalanya sama kakinya di ruang. Tamu-tamu pun kalau mau kambing itu dipotong di sana syukuran, tapi kepalanya kakinya di ruang. Nah Abah pernah ada yang mengajak Pak Ahmad jam 10 disuruh hadir, Abah nggak mau. Kalau kata Abah nggak mau hadirin, nggak mau makan kalau itu kambing di kepalanya sama kakinya dikubur. Kata beliau, waktu ntar ada yang marah. Siapa? Eyang. Loh, Eyang. Kata Abah gitu kan. Kata Abah, Eyang. Padahal Abah bersatu sama beliau sama Eyang, tapi Abah tetap masih nyerang gitu. Kata, siapa yang marah? Kata, Eyang. Eyang. Eyang makan apa? Memang suka makan kambing Eyang. Iya kan? Oke, kita mah akhirnya udah beda. Nah, kalau tidak dikubur saya siap. Itu yang syukuran Cina. Akhirnya si manggil ke Abah. Bang sini. Ya Ci, ada apa? Abah disuruh hadirin sini, kenapa nggak mau? Jadi Ci, kalau misalkan biasa adat, udah si ada Roma kan, kata apa itu? Roma udah siap tuh. Roma mau untuk kubur kepalanya. Kalau dikubur itu kan begini merugikan Abah mah haram lah. Kalau dikubur kepalanya, kakinya terus ini dimakan. Apa-apaan sih gitu kata. Bah, Enci nih udah wakaf, udah impak ke Bah Ahmad oleh Abah sama Ahmad, mau di ruang semua silahkan, mau dimakan semua tuh Bah Ahmad. Akhirnya diangkat, nggak jadi, dimasak lah di situ. Baik, masya Allah, masya Allah. Nah, itu
Ini salah satu Dari situ nggak pernah ada lagi. baik. Nah, inilah cara meluruskan daripada syariat. Jadi tidak ada guys ya yang ya mungkin kalau dari tempat-tempat atau orang-orang yang dulu juga kasarnya ada seperti model kayaknya apa namanya Allahumma sholli ala Muhammad, kayak semacam apa bah, kayak tradisi. Iya. Ya memang Adat. itu hak mereka lah, kita juga nggak tahu ya. Iya. Tetapi di sini atau pengurus abah yang ngalamin ini tidak ada semacam itu, bahkan dihapus. Ya, memang lebih baik pala kakeknya mungkin dimasak lebih enak lebih sop. Sampai sekarang pun masih ada nih yang bawa kopi pahit, rujakan, segala macam untuk ke dalam gua. Itu di luar abah, kadang-kadang dia minta izin, terlalu ternyata mau. Nah kalau sama saya nanya ke abah, bah boleh nggak bawa kopi pahit, kopi khas yang mau rujakan? Boleh. Tapi kamu niatnya gimana kamu? Kalau kamu niat nyuguh itu salah. Kalau niat bawa kopi pahit, kopi amis, di situ setelah beres hadiahan semuanya makan. Ada kelapa minum, ada segala macam makan. Kopi makan. Kata apa? Misalkan ini kopi pahit, pasti minum pahit, pakai gula lagi, minum. Karena itu kopi udah di hadapan kita, udah di hadiahan, harus dimakan dong. Begitu kata apa? Secangkir kopi itu anugerah Allah, kalau dibuang harus kita dosa. Tetap aja Bib, orang masih ada nyimpan di situ. Tetap aja gitu. Ya mungkin orang yang nggak berilmu ya semacam itu, yang sekiranya mungkin dia tidak paham. Soalnya di sini enggak semuanya enggak ini Bib, enggak semuanya harus pakai abah. Nanya kadang-kadang, "Bah, izin mau ke situ ya." Oh, ya. Kalau apa nyatakan sama amat gitu. Jadi gitu kebanyakan sup ya udah pulang. Makanya sejarah Goa Langkop ini ya dikarenakan ini ada situs, siapa aja boleh datang, Boleh. siapa aja yang boleh berkunjung, tidak akan disalahkan. Tidak. Tapi di YouTube ini kita menjelaskan tidak ada yang namanya itu pesugihan dan lain sebagainya. Amin. Nah, alhamdulillah. Enggak, masih belum yang Baik. Misalkan umum semua melihat bahwa di situs Gua Langkop ada YouTube yang mengatakan ada uka-uka, misalkan ada tengah malam yang kesurupan terus naik ke pohon mencari uang emas, ya itu semuanya di luar apa? Di luar apa? Pernah ada yang bikin YouTube tapi hanya minta izin kan tahu sekarang. Itu udah izin, dikira apa bukan bikin YouTube, ya ternyata udah dibuka di YouTube. Waduh, di luar jangkauan abah itu mau bikin. Ada, itu sudah ada. Pasti banyak mengatakan itu. Itu di situ Jadi ada. banyak menyalahgunakan. Salah. Jadi banyak Itu salah. paling banyak menyalahgunakan. Itu salah. Jadi Itu bohong itu. tidak di situs manapun. Artinya bukan hanya di Goa Langkop situs yang sudah, bahkan banyak beredar seperti itu. Bukan kita tidak meyakini bahwa kegaiban itu tidak ada. Ada. Dalam Al-Quran mengatakan la raiba fi hudalil muttaqin kan? Iya. Bahwa hal yang gaib itu salah satu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegaiban. Nah, tapi di sini di Gua Langkop ini kalau sudah di luar jalur dari Abah atau lewat tidak dipantau apa itu sudah kacau. Tapi kalau Ya. Abah itu meluruskan semua Kristus yang ada di Gua Langkop. Baik, mungkin sejarahnya semacam itu apa bagaimana, ada tambahan lagi Bah? Enggak. Tidak ada ya. Baik, para penonton yang dimanapun berada, itu sedikit sejarah daripada Gua Langkop. Ya mungkin nanti kita akan lihat situs-situsnya, goanya dan sebagainya. Kalau memang berkenan Abah bisa nganterin. Kalaupun tidak, nggak jadi masalah. Tapi kalau memang Abah bisa nganterin, jadi biar tahu. Kenapa nggak bisa? Allah Itu udah Subhanahu wa taala. kewajiban. Baik. Amin. Nah, mungkin cukup itu saja kali sejarah daripada Gua Langkop yang sudah dijelaskan oleh Abah Jaja. Ya, ya. Alhamdulillah. Mungkin terakhir ada nasihat untuk YouTuber. Iya, ada dari Abah, amanat dari Abah atau pesan-pesan Abah. Nah, kepada semua yang atau ke pengunjung, Abah tertarik banget kepada anak-anak yang ingin
tahu sejarah. Gimana pun bukan di sini aja ya. Itu. Edukasi itu sejarah. Jangan menghilangkan sejarah. Apalagi yang namanya sejarah turunan. Seperti Habib kan sampai Rasul nyampe. Masa kita kadang-kadang aki nggak tahu. Nah itu penting seperti itu. Seperti nanya sejarah. Saya bin siapa sampai 7 turunan harus tahu. Jadi dimana kita punya perasaan ingin hadiah segala macam harus nyampe namanya kepada aki-aki kita, karena tidak ada kita kalau nggak ada aki. Kenapa kita lupa kepada kesepuhan, kepada uyut-uyut kita, kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Nah itu. Nah di sini pun tempatnya tetap kalau menurut agama tempat untuk aurat, untuk hadiahan, untuk berzikir. Bagus nama, sebab zikir itu semakin banyak yang berzikiran itu barokah kepada kampung, menghangatan kepada kampung, seperti itu asli-aslinya kata Abah. Nah terus lagi, misalkan berzikir, kenapa bukan di masjid? Kenapa bukan di majlis, malah di hutan? Ini kan terbalik. Ya pikir Habib menyikir batu begitu. Ada apa sih di situ? Nah kita ngambil dari karomah, Bib. Sebab itu pernah solihin pernah duduk di situ. Saya Perlu Sakti, saya Sada Sakti, Mahpur Bakal sama Jaga Raksa, si Baduga Maharaja Raja Prabu Siliwangi, Bung Karno, udah kan orang-orang solihin. Nah wasilah kita jangan lebih berzikir di situ, wasilah dari itu karomah. Nah itulah kalau di masjid pernah nggak ada wasilah? Ada orang solihin di masjid itu? Belum pernah kan? Mungkin kalau masjid memang tempat ibadah. Ya, itu kan kita ngambil kan. Itu pesan dari aku. Baik, itu saja mungkin yang bisa aku kasih informasi tempat masalah buah langkot. Untuk teman-teman semua, mari kita lihat daripada pakaiannya. Insya Allah ini bisa menjadi luasan sejarah kita yang nggak tahu jadi tahu. Mudah-mudahan antum semua insya Allah menjadi orang-orang yang cinta dalam sejarah. Amin. Apa yang ada di YouTube ini. Insya Allah kita bisa bergabung lagi di lain waktu. Tonton terus, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like YouTube-nya. Qasim Jafar. Mantap.